Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Maaf banget nih, karena ada sesuatu urusan dan karena ada kesibukan kayak UAS dan kesibukan-kesibukan lain yang gak bisa aku sebutin satu-satu, aku baru bisa upload audio ini. Tapi semoga teman-teman suka ya dengan audio yang akan aku sampaikan kali ini. Sebelumnya teman-teman jangan lupa stay safe dan jaga kesehatan, ingat social distancing-nya. Terus jangan lupa juga protokol kesehatannya, semoga teman-teman juga sehat selalu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi gini, yang mau aku bahas kali ini itu adalah tentang seorang pengamat dan seorang pelaksana. Wah, pengamat dan pelaksana soal apa nih? Nah, jadi itu kalau kita sedang dalam kondisi atau seseorang dalam kondisi patah hati ketika putus cinta atau patah hati lainnya, mungkin dia akan lebih emosional dibandingkan orang-orang lainnya. Kenapa aku bilang di sini patah hati lainnya? Karena patah hati di sini yang bakalan aku artiin itu bukan hanya sekedar cinta, bukan hanya sekedar ya rasa suka antara pria dan wanita. Tapi patah hati itu banyak jenisnya. Ada patah hati karena cinta yang paling sering ya gitu kita dengar. Ada patah hati karena ditinggal orang yang disayangin ke dunia lain. Ada patah hati ketika keinginan dan impiannya itu belum tercapai. Dan pokoknya masih banyak patah hati lainnya yang terjadi dan yang dialamin sama semua orang gitu. Aku yakin sih kita pasti bakalan ngerasain yang namanya patah hati. Entah itu urusan cinta atau urusan yang lainnya, tapi patah hati itu pasti bakalan kita rasain. Nah, kalau menurut aku patah hati itu gimana sih? Ya ketika kita menginginkan sesuatu atau menyukai sesuatu, kemudian sesuatu itu rusak, maka akan ada rasa sesak di dada yang buat kita itu pengen nangis dan meluapkan emosi yang sedang kita rasakan. Dan kalau lagi patah hati tuh di dada itu rasanya sakit banget, sesek banget. Nah, aku yakin sih rata-rata orang kayak gitu. Nah, kenapa sih aku bahasnya sekarang tuh pengamat dan pelaksana gitu? Pelaksana yang aku maksudkan di sini itu adalah seseorang yang ya itu sedang emosional. Pelaksana di sini adalah seseorang yang emosional dan pengamat. Pengamat itu adalah sang penasehat dari orang yang emosional ini gitu. Jadi orang yang emosional ini misalnya saya sendiri, kemudian penasehat itu adalah atau pengamat itu adalah teman saya gitu, teman dekat gitu. Mungkin menurut banyak orang, aku dan dia sama. Pada akhirnya, entah sekarang atau nanti kita berdua akan merasakan yang namanya sakit hati. Tapi sebenarnya kita berdua itu di dalam posisi yang selalu berbeda gitu. Karena masalah patah hati itu tidak selalu sama dan penyelesaian dari masalah itu juga nggak sama gitu. Pasti beda. Meskipun alurnya sama, ceritanya sama, masalahnya sama, tapi penyelesaiannya itu beda-beda banget. Jangan disamain gitu. Nah, ketika aku yang lagi ada di posisi patah hati, maka aku bakal lebih emosional dan bakalan lebih ngutamain apa yang aku rasain. Entah yang sebagai aku ini adalah cowok ataupun cewek, mereka bakalan lebih emosional. Entah emosionalnya itu dalam marah-marah, nangis, dan lain sebagainya. Tapi, ketika aku ada di posisi pengamat, maka aku akan bilang, kayak, kamu kenapa? Gitu. Terus, ya udah nggak apa-apa, anggap aja ini sebagai ujian. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ya karena aku sedang tidak di posisi emosional itu. Aku sedang tidak di posisi dimana aku merasakan hal itu. Jadi aku ya santai-santai aja ngasih sarannya. Ngasih saran sesuai logika dan pemikiran aku
yang terjadi saat ini, cuman bisa semangatin dan bilang it's okay gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lagi di posisi emosional, biasanya kita lagi ada di posisi yang mempertahankan atau mengikhlaskan gitu, mempertahankan emosional kita yang meledak-ledak, atau berusaha untuk sabar dan ikhlas menghadapi apa yang sedang terjadi. Jadi dari sini dan sampai sini juga udah jelas kan bahwa pengamat dan pelaksana itu beda. Aku sering banget dengar rata-rata orang yang sering ngasih nasihat itu biasanya orang yang lebih berpengalaman. Padahal enggak. Kenapa sih orang itu sering dibilang kayak gitu? Karena gak semua orang yang bisa ngasih nasihat itu berpengalaman. Faktanya, kenapa sih orang lain itu bisa ngasih nasihat ketika orang lainnya itu sedang patah atau sedang sedih? Ya karena ketika orang itu memberi nasihat, dia sedang berada di posisi tenang, di posisi kepalanya dingin, di posisi logikanya bisa berjalan, makanya dia bisa yang ngasih nasihat. Berarti nggak semua orang yang ngasih nasihat itu berpengalaman dong. Yang penting berarti ketika kita butuh solusi dari semua masalah kita dan kita nggak punya tempat cerita lainnya, maka alangkah baiknya kita mendinginkan pikiran dan mendinginkan hati. Sinkronkan antara pikiran dan hati supaya kita itu bisa nemuin jalan yang terbaik gitu. Jangan mengambil keputusan ketika kita sedang emosional. Maka keputusannya itu adalah keputusan yang benar-benar nggak bakalan menguntungkan kita gitu. Dan menurutku itu rata-rata terjadi sama manusia sih. Karena susah juga sih dibilang kalau orangnya udah jatuh hati pasti bucin banget. Bucin banget. Ini kalau masalah cinta ya, aku bahasnya masalah cinta dulu. Kalau udah jatuh hati pasti bucin banget. Dan ketika udah patah hati, aku udah ngelakuin segalanya, tapi kenapa sih dia gak mau sama aku? Kenapa dia tetap ninggalin aku? Nah, ketika yang penasehat ini bilang, hey udah ngapain ditangisin orang kayak gitu, ngapain ya dipikirin orang kayak gitu, orang kayak gitu tuh udah jelas gak baik buat kamu, orang kayak gitu itu udah jelas-jelas dia gak suka kamu, dia cuman manfaatin kamu, dia cuman ya ngejadiin kamu pelampiasan. Tapi ketika kalian tahu apa yang ada di isi orang yang patah hati ini, kamu gak tahu dia itu sebenarnya baik. Mungkin kamu ngelihatnya gitu, tapi perasaanku udah berkata lain. Aduh, pokoknya gitu deh. Paham sendiri kan? Jadi, menurut aku dua-duanya gak salah. Dan buat orang yang suka nasehatin, aku harap temen-temen yang suka nasehatin jangan capek-capek buat nasehatin ya. Karena seseorang yang lagi dalam posisi emosional seperti itu, dia butuh nasehat, butuh penenang, dan butuh teman yang bisa diajak komunikasi itu bareng, yang nyambung gitu. Ya kalau semisalnya dia nggak dengerin sekarang nggak apa-apa. Kita sebagai penasehat dia cuma bisa bilang, ya udah nggak apa-apa, semangat gitu. Dia itu terkadang di posisi patah hati itu nggak butuh buat dikasih solusi, butuh untuk didengerin aja, itu udah lebih dari cukup banget. Dan mungkin solusi yang diharapkan itu ya nanti, ketika hatinya udah baik-baik aja dan pikirannya dingin. Baru deh kita sebagai penasehat, ya ngasih nasihat terbaik kita. Ya udah, gitu aja deh teman-teman. Aku harap teman-teman jangan lupa protokol kesehatan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di audio selanjutnya.